Nah, karena waswas itu kan termasuk daripada bisikan syaitan. Min syarril waswasil khannas. Waswas itu kan bisikan al-khannas, nama daripada salah satu iblis atau syaitan. Tentunya ya harus dilawan, karena nggak bisa kita dengan zikir ada, wirid yang dibaca ada, tapi tentunya harus ada riyadhah dari dirinya untuk melawan daripada sifat waswas. Ya tentunya mungkin dengan lewat pengajian-pengajian, ada nasihat-nasihat yang disampaikan. Kalau istri kemungkinan takut kepada, ada orang istri yang takut sama suaminya memberikan nasihat, takut tempeleng sama suaminya, atau takut dimarah sama suaminya, atau suaminya mengatakan so alim kamu, siapa sih? Bagaimana caranya? Ya layakkan saja YouTube-nya sama dari kiai-kiai, habaib, para ustadz yang soleh. Layakkan saja kepada suaminya, coba itu saya kirim YouTube, Anda bisa dengarkan dari awal sampai akhir supaya nggak gagal paham. Tentunya mungkin dengan cara seperti itu, atau dengan cara berdoa. Sang istri berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menghilangkan penyakit was-was daripada suaminya. Was-was itu karena banyak didapatkan, mungkin dari makanan yang dimakan adalah syubhat, atau terlalu lama di kamar mandi, atau barangkali mungkin dia ketika berwudu ada sesuatu yang mungkin juga tidak sempurna yang dia lakukan, atau ada cipratan-cipratan. Banyaklah para alim ulama, contohnya Habib Sa'ad Al-Idrus juga menyebutkan penyebab daripada waswas itu ada kurang lebih 33. Ada 33 faktornya. Kemudian tentang permasalahan suami yang waswas dan gelisah dengan rezeki. Kenapa harus gelisah dengan rezeki? Rezeki itu ada 4 hal yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya, ketika kita ada di perut ibu kita itu, usia kita 4 bulan, itu Allah Ta'ala tiupkan ruh lewat malaikatnya. Lalu Allah Ta'ala tentukan 4 hal. Di antaranya adalah ajalnya, sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Walaupun ini adalah qadha mu'allaq. Qadha mu'allaq itu adalah qadha ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bergantung dengan amaliyah hambanya. Contoh misalnya, sang hamba melakukan amal kebajikan dengan silaturahmi, bakti sama orang tua, menyantuni orang-orang miskin, maka Allah Ta'ala akan berikan berkah umurnya. Ada ulama mengatakan bukan berkah saja, umurnya diperpanjang oleh Allah. Ketentuan umurnya sekian, jadi lebih daripada itu. Mungkin misalnya umurnya 60 bisa menjadi 61, 70 bisa menjadi 80, bisa jadi. Ada yang mengatakan bukan panjangnya umur, tapi berkahnya umur. Umurnya tetap 60, tapi seperti orang umur 70. Umurnya tetap 70, tapi seperti orang umur 100 tahun. Jadi berkah umurnya, waktunya itu berkah. Itu dikatakan oleh Rasul dalam salah satu hadisnya, ya, dikatakan man arada an yunsa'a ajaluh, ya, wa yubarak lahu fi rizqihi falyattaqillaha wal yasil rahimah. Siapa orang yang kepingin ajalnya ditunda dan kemudian Allah berikan rezeki itu dengan rezeki yang berkah, hendaknya dia bertakwa sama Allah, jangan durhaka kepada Allah, tetapi haknya Allah dengan baik, wal yasil rahimah, lalu sambung tali silaturahmi. Itu kemudian Allah Ta'ala akan berikan kepada dia rezeki yang ajal pertama ditentukan oleh Allah. Yang kedua rezekinya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Nanti sampai pada batasnya itu rezeki harus berhenti atau harus habis, dia pun juga akan meninggal dunia. Artinya ketika dia sudah mendekati ajalnya, rezeki yang masuk ke dalam mulutnya akan tumpah. Jadi rezekinya manusia itu dikatakan oleh Imam Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusim lak hasilun ladai. Rezeki itu Allah Ta'ala yang sudah tentukan, Allah Ta'ala tentukan untuk orang lain selain kita, tidak akan jatuh ke pangkuan kita. Dan yang Allah Ta'ala bagikan buat kita pasti akan jatuh ke tangan kita. War rizqu maqsum walau hatta al-hinash. Dikatakan bahwa dikatakan Allah itu menentukan rezeki untuk hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha.
Semua yang melata di muka bumi ini, baik itu manusia, binatang, dan lain sebagainya, Allah sudah tentukan rezekinya. Kita termasuk cicak. Cicak ini rezekinya di mana dia? Yang terbang, yang bersayap. Tapi cicak nggak pernah berontak, nggak pernah gelisah dia. Tidak ada cicak kemudian dia demonstrasi begitu. Demo cicak mengatakan, saya nggak bersayap. Tapi kenapa mangsa saya semuanya bersayap? Lalat bersayap, nyamuk bersayap, laron bersayap. Hampir semua, tidak semuanya, hampir semua mangsa yang harus saya lahap, semuanya bersayap. Sedangkan saya tidak bersayap, ya Allah. Tidak ada. Cicak tidak pernah berontak seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang sudah menentukan rezekinya. Dia tidak perlu gelisah. Nah, hati-hati dengan kegelisahan seseorang kepada rezeki yang sudah Allah Ta'ala tentukan itu. Wal iyadu billah. Ada ancaman itu daripada hadis Rasul, atau ada salah seorang warat minal ulama mengatakan ada salah seorang soleh ahli ibadah, tahajud, puasa siang, kemudian bangun malam, ngaji, bakti sama orang tuanya. Ketika dia wafat, meninggal dunia, saat jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat, lalu kemudian dapat kira-kira berapa hari begitu, karena ada sesuatu yang harus diambil di dalam kuburnya, karena itu adalah hak warisnya. Lalu kemudian digalinya, ketika digali maka mayatnya berbalik membelakangi kiblat. Diarahkan ke kiblat, ternyata jenazahnya tetap membelakangi kiblat. Berat jenazahnya. Ketika ditanyakan kenapa, karena orang tersebut gelisah dengan rezeki yang sudah Allah Ta'ala tentukan. Jadi nggak boleh gelisah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu yang ketiga dan keempat adalah Allah sudah tentukan tempatnya dia di mana. Apakah di surga, apakah di neraka. Ya, makanya Allah Ta'ala sudah kasih alamat, dan Allah Ta'ala kasih tanda buat kita ini lewat hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tandanya orang ahli surga adalah orang-orang seperti antum, ahli masjid, senang dengan kebaikan. Ini tandanya orang ahli surga. Tandanya orang bukan ahli surga adalah orang-orang yang tidak suka dengan acara-acara kebaikan seperti ini. Tapi juga tidak bisa kita vonis orang itu ahli neraka, tidak bisa. Karena bagaimanapun juga yang punya hak prerogatif menentukan surga neraka adalah sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak boleh kita mengkafirkan ahli qiblah. Itu dawuhnya para guru-guru kami, masyayikh kami, mengatakan tidak boleh mengkafirkan ahli qiblah. Selama dia masih sujud kepada Allah dan menghadap arahnya ke kiblat, tidak boleh dikafirkan. Apapun yang terjadi, pantang kita mengatakan kafir, musyrik, tidak boleh. Kita katakan mungkin arah jalannya salah, pola pikirnya mungkin sesat, silakan diluruskan. Tapi mengkafirkan tidak boleh. Itu kan? Allah.